Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita persiapkan hati, kita masuk dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Kalau kami boleh datang dan beribadah kepada Tuhan. Sebuah kesempatan bagi kami untuk kembali mendekatkan diri, menyatu dengan Tuhan. Dalam kami menghadapi pergumulan hidup, kesulitan hidup yang terus-menerus. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau memberi kami kekuatan. Engkau menjadikan kami kuat sehingga apapun yang kami hadapi justru membuat kami menang dan menikmati sukacita ilahi itu. Tuhan, kiranya Engkau hadir di dalam persekutuan kami. Engkau membuka hati dan pikiran kami sehingga kehidupan kami, kehidupan yang berkenan, kehidupan yang ada di dalam Kristus. Karena itulah sesungguhnya kekuatan yang kami miliki ketika kami menjalani kehidupan yang berat ini. Biarlah firman yang kami baca, kami renungkan, menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mengucap syukur karena Tuhan memanggil umatnya, memanggil para nabi, para rasul, hamba-hambanya untuk menjadi prajurit Kristus. Dan kita sebagai umat Tuhan juga kita dijadikan umatnya, ya. Saudara-saudara, inilah yang menjadi bagian yang akan kita renungkan 2 Timotius 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Bagaimana Paulus memberitahukan kepada Timotius bagaimana sikap hidup di dalam keseharian, saudara-saudara ya. Mari kita melihat dari 2 Timotius 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-7, demikianlah firman Tuhan. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang yang dapat dipercaya, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus, seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan, Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Saudara-saudara, saya ingin memfokuskan kembali membaca bagian ini ayat pertama dan ayat yang ke-7. Ya, coba kita perhatikan ya. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Ayat yang ke-7, perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, kita di masa-masa yang berat ini, masa pandemi ini saudara ya, orang-orang itu pengen memiliki kekuatan tubuh gitu ya, mungkin memiliki imunitas tubuh. Ya, lalu berbagai cara diusahakan gitu ya. Makan banyak vitamin gitu ya, makan banyak mineral begitu ya, buah-buahan, olahraga, tidur cukup untuk mendapatkan kekuatan saudara. Namun saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu hanya kekuatan fisik semata. Dan kita tahu bagian hidup kita ini bukan hanya sekedar fisik.
Bagian kehidupan ini ada bagian mentalitas kita yang tidak kelihatan. Jiwa kita yang tidak kelihatan. Bukankah kalau saudara kadang-kadang jalan-jalan di pinggir gitu ya, jalan di keliling kota, kadang-kadang di pinggir ada orang-orang yang badannya sehat saudara ya, dia nggak sakit, suruh pakai masker juga nggak mau gitu ya, makan apa saja, tapi jiwanya nggak sehat. Kehidupan ini bukan hanya kesehatan fisik yang harus kita perhitungkan, tetapi kesehatan jiwa kita, mental kita. Bahkan yang jangan sampai lupa adalah kehidupan kerohanian kita. Alangkah kasihan seseorang yang mungkin fisiknya sehat, jiwanya sehat, tetapi tidak memiliki pengharapan. Sehingga dia hanya berpikir kehidupan ini hanya di dunia ini. Dia berfoya-foya, dia menikmati dunia ini, dia lupa kalau sesungguhnya di dalam dirinya tetap ada kebutuhan kerohanian. Saudara-saudara, orang-orang yang demikian sepertinya bahagia di dunia. Tetapi kalau kita meneropong lebih jauh, dia mungkin limpah harta benda, tetapi tetap ada kekosongan. Kita mendengar banyak cerita, saudara, tentang hal ini. Orang-orang yang cukup populer, kekayaan yang tidak terhitung, ujung-ujungnya dia tetap mengalami kekosongan jiwanya, bahkan dia bunuh diri. Mengapa, saudara? Dia tidak memiliki kekuatan spiritual, dia tidak memiliki pengharapan. Dia kalau seorang prajurit mungkin badannya keren, senjatanya hebat, tapi tidak punya pengharapan. Ya, bayangkan tuh kalau prajurit yang badannya tinggi besar, keren, senjatanya hebat, tapi disuruh perang, yakin nggak menang? Enggak. Saudara, ini kalau sudah seperti ini, badannya kuat, senjatanya hebat, terus saudara ditanya orang ini bisa menang nggak? Baru diketak sama anak kecil, saya katakan gitu ya. Baru dibentak atau baru mendengar suara bom yang meletus, lari ketakutan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai prajurit Tuhan, orang yang dipanggil mengikut Kristus, kita harus memiliki kekuatan di dalam Tuhan. Ayat 1 berkata demikian, sebab itu, hai anakku, jadilah kuat. Saya mau tanya nih, kalau dikatakan jadilah kuat, ini kalimat pasif atau kalimat aktif nih? Artinya apa nih? Jadilah kuat. Terjemahan lain itu mengatakan gini, dikuatkan. Saudara bisa menangkap ada sesuatu yang kalau begitu, kalau jadilah kuat itu artinya apa ya? Saudara, apakah ini kemudian kita bisa mengartikan kalau begitu, apalagi kalimat berikutnya dikatakan jadilah kuat oleh kasih karunia. Jadi seseorang itu kuat oleh karena kasih karunia. Oleh karena kasih karunia Tuhan, seseorang menjadi kuat atau diberi kekuatan oleh Tuhan. Kalau begitu apa kemudian kita boleh berpikir gini, oh kalau gitu aku nggak usah usaha dong, kan aku diberi kekuatan. Apa begitu cara berpikirnya saudara ya? Udah nggak usah berusaha, nanti Tuhan yang kasih saya kekuatan. Saudara, ini pikiran yang perlu dipertanyakan, ini pikiran yang sesat saudara ya. Kalimat yang dikatakan di sini jadilah kuat ya oleh kasih karunia. Terjemahan lain itu ya, terjemahan lama mengatakan jadilah kuat oleh anugerah. Jadilah kuat, kita disuruh kuat, tapi oleh anugerah, oleh kasih karunia. Anugerah itu usaha atau pemberian Tuhan? Anugerah itu usaha atau pemberian? Pemberian. Tetapi kalimat ini enggak salah, disuruh kita menjadi kuat dan sekaligus kekuatan itu diberi oleh Tuhan. Bahasa Indonesia masa kini memberikan terjemahan, jadilah kuat oleh rahmat yang diberikan.
Tuhan sepertinya memberikan kita modal, kekuatan. Tanpa itu kita tidak mungkin kuat. Tetapi kalau hanya dengan mengandalkan itu dan kita tidak berusaha, Tuhan tidak menginginkan hal itu. Dan saudara tidak akan mendapatkan kekuatan. Karena ini adalah satu kerjasama. Bagaimana dalam kehidupan di dunia ini, Tuhan yang memberikan saudara kekuatan. Atau lebih tepatnya Tuhan memberikan modal-modal. Kalau tadi bahasa biologisnya saudara ya, kalau saudara pengen imunitasnya kuat, saudara mesti punya asupan yang sehat, vitamin yang cukup, betul ya. Saudara olahraga saja, tapi kalau saudara tidak punya asupan, bisa badan saudara kuat. Tidak sempurna, ya. Tetapi sebaliknya saudara punya vitamin yang banyak, mineral yang banyak, kecukupan gizi, tapi saudara tidak berusaha menjadikan saudara olahraga sehat, nggak bisa juga. Karena itu kalimatnya begitu jelas, jadilah kuat oleh kasih karunia, oleh rahmat yang diberikan. Dan kapan saudara bisa kuat? Bagaimana saudara berlatih? Frase berikutnya dikatakan di dalam Kristus Yesus. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Terjemahan lain mengatakan, jadilah kuat oleh rahmat yang diberikan karena kita, saudara dan saya, bersatu dengan Kristus. Puji nama Tuhan. Saudara punya vitamin, saudara olahraga, tapi tidak menjadi satu. Bisa kuat? Saya punya banyak vitamin saudara, ya, tapi yang minum istri saya, yang olahraga saya. Terus yang sehat siapa? Enggak ada yang sehat saudara ya, kurang semua saudara ya. Saudara, inilah yang diminta Tuhan untuk saudara dan saya menjadi pengikut Kristus yang kuat. Ketika saudara menguatkan diri saudara, menjadikan diri saudara kuat oleh karena anugerah. Saya bersyukur mendapatkan anugerah, kekuatan. Dan itu semua karena saya bersatu dengan Kristus, bersatu di dalam Kristus. Ini yang menjadi pokok pikiran utama pemberitaan firman Tuhan hari ini. Bagaimana saudara ingin menjadi kuat di dalam mengiring Yesus. Saudara memiliki andil yang cukup. Saudara harus berusaha menjadikan diri saudara kuat, tidak cengeng, tidak mudah mengeluh. Baru, minta maaf saudara ya, gajinya dipotong, sudah sehari 2 hari nggak bisa tidur, cerita sana sini. Gajiku dipotong, kan saya kurang. Saudara, orang lain menghadapi pandemi ini ada yang di PHK tanpa pesangon. Orang lain ada yang kemudian langsung tidak bisa bekerja. Tetapi kita baru saja dipotong, sudah mengeluh, cengeng, males. Aduh kalau gitu gua gak usah kerja yang bener deh, aku gak dihargai. Saudara, seorang yang berusaha menguatkan dirinya, itu kemudian Paulus memberikan gambaran seperti seorang prajurit. Prajurit itu bagaimana saudara ya? Prajurit itu kalau mau perang, gimana saudara ya? Supaya dia itu berkenan di komandannya, dia disuruh komandannya, sebentar saya harus bawa ransum dulu. Sebentar saya harus mikir hidupnya sendiri dulu, atau langsung apa perintahnya komandan? Jalankan, mati nggak mati urusan lain. Betul nggak saudara? Saudara adalah pengikut Kristus di dunia ini. Saudara nggak perlu pusingkan apapun yang saudara butuhkan, saudara Tuhan sudah memberikan, menyiapkan. Bukankah kita ingat Matius 6 ayat 34, apa saudara? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya.
Carilah dahulu kerajaan Allah. Kalau terjemahan lain bisa dikatakan bukan hanya kebenaran. Kebenaran dalam pengertian carilah kehendak Tuhan. Kebenaran itu kehendak Tuhan, keinginan Tuhan. Carilah kebenarannya. Maka semuanya itu akan dicukupkan, ditambahkan kepadamu. Yakin saudara? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seorang prajurit, bahkan dia jangankan makan minum, nyawanya dipertaruhkan saudara ya, untuk dia berkenan. Karena itu dia tidak pusing dengan kebutuhan yang remeh-temeh dalam hidupnya. Bagaimana saudara menjadi pengikut Kristus yang kuat? Saudara, gambaran yang jelas juga dikatakan oleh Paulus menjadi seorang olahragawan. Apa yang saudara ingat ketika saudara mengingat seorang olahragawan sampai dia mendapatkan juara? Ada enggak olahragawan tanpa latihan yang disiplin? Ada? Ada seorang dilahirkan langsung lahir ketika bertanding jadi olahraga, dia langsung jadi juara. Kok rasanya enggak ada ya? Walaupun dia punya karunia apapun, punya skill apapun, dia tetap perlu berlatih dengan disiplin. Dan Paulus mengatakan ikutin aturan. Aturannya yang buat dia atau yang menyelenggarakan olahraga? Kadang-kadang kita jadi orang Kristen ini pengennya buat aturan sendiri. Saudara, seorang olahragawan mengikuti aturan. Kamu menang pun, lari nomor 1 pun kalau kamu melanggar, enggak dapat juara, betul? Saudara, sehebat apapun saudara menjadi pengikut Kristus, ketika engkau tidak mengikuti kehendak Tuhan, bagaimana saudara jadi kuat? Saudara sepinter apapun, sekuat apapun saudara, tapi kalau saudara tidak mengikuti kehendak Tuhan, tinggal tunggu waktu kapan saudara gagal. Seorang pengikut Kristus yang kuat, dia seperti seorang prajurit yang siap mati untuk berperang. Enggak pusing untuk kebutuhannya sendiri. Yang penting apa yang dibutuhkan oleh Tuhan. Sebagai seorang pelayan Tuhan. Kalau di sini namanya apa ini? Badan pengurus jemaat ya. Badan pengurus bakal jemaat saudara ya. Sebagai seorang pelayan apa yang diutamakan? Agenda sendiri atau agendanya Tuhan? Keinginan kita sendiri atau keinginan Tuhan? Seorang prajurit dia tidak memusingkan dirinya. Yang utamanya komandannya maunya apa? Dan dia akan berlatih, bertekun. Dan luar biasanya ketika dia sudah menabur, maka dia yang akan menuai. Seorang petani yang bekerja keras dengan tekun, dia akan menikmati hasil yang pertama. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ayat yang pertama kembali kita baca di sini dikatakan, sebab itu hai anakku jadilah kuat oleh kasih karunia di dalam Kristus Yesus. Saudara, kalau orang yang bukan pengikut Kristus, ketika dia menghadapi kesulitan dan tantangan, kemungkinan besarnya dia mati. Kalau dia tidak mati, dia semakin keras menuruti keinginannya sendiri. Dan tinggal nunggu batas waktu yang diberikan oleh Tuhan. Tetapi bagi orang-orang yang mengikut Kristus, dia mendapatkan anugerah. Lalu di dalam perjalanan hidup yang berat ini, kita menguatkan diri kita karena kita bersatu dengan Kristus. Apapun yang saudara alami hari ini, kesulitan apapun, ingat engkau sudah ditebus oleh Tuhan. Engkau pernah mengikrarkan dirimu di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaatnya. Aku menjadi orang Kristen, aku menjadi pengikut Kristus. Aku percaya kepada Tuhan. Tuhan sudah memberikan anugerah itu.
Sekarang badai kehidupan ini, hadapi seperti seorang prajurit, hadapi seperti seorang olahragawan, hadapi seperti seorang petani yang tekun menanti hasilnya. Dan ayat yang ke-7 sebagai akhir dari bagian ini dikatakan demikian, perhatikan apa yang kukatakan, Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala hal. Tuhan, ketika saudara menjadi pengikut Kristus menghadapi badai kehidupan ini, Tuhan akan memberikan pengertian. Bisa diartikan juga bahwa saudara akan diberi kemampuan untuk memahami masalah yang kamu hadapi. Tuhan memberikan kesanggupan untuk saudara mengerti kenapa pandemi ini terjadi. Kenapa gaji saya dipotong? Kenapa saya di PHK? Apa Tuhan ingin membunuh saya? Atau justru Tuhan ingin saudara semakin kuat menjadi prajurit Kristus? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus mengingatkan kepada Timotius bahwa engkau sebagai seorang muda yang akan menggembalakan jemaat, jadilah engkau prajurit Kristus yang kuat. Dan berita yang diberikan, mari kita perhatikan apa yang harus dilakukan oleh Timotius. Ayat kedua dan ke-8, mari kita baca. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang yang dapat dipercaya, yang juga cakap mengajar orang lain. Ayat yang ke-8, ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Jadi seorang yang dipanggil Tuhan, dia dipercayakan sebagai gembala, ya ini kita konteksnya Timotius begitu ya. Dia disuruh memiliki kekuatan, lalu message yang harus diberitakan tentang kematian dan kebangkitan Kristus. Dan kita harus sampaikan itu kepada orang lain. Hari ini, saudara sebagai pengikut Kristus, saudara mendengar firman Tuhan. Saudara diselamatkan oleh Tuhan. Saudara hidup, sampaikan itu kepada orang lain. Bukan hanya disampaikan tetapi dihidupi firman Tuhan itu. Dilakukan dalam kehidupan itu. Cari orang-orang yang memang layak untuk menerima Injil, untuk dia memberitakan. Paulus mengingatkan tugas utama kita di dunia ini, saudara. Kita menerima kabar sukacita, lalu kita menyampaikan kabar sukacita itu kepada orang lain. Kita menerima, melakukan enggak? Tentunya harus melakukan, saudara ya. Kalau kita hanya mendengar kemudian tidak melakukan, ya kita melihat di Ibrani, mati namanya imannya, saudara ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai pengikut Kristus yang kuat, saudara-saudara harus melatih diri saudara. Ya, saudara, Tuhan sudah memberikan anugerah. Ya, kalau kita ilustrasikan hari ini dalam kita berjuang menghadapi pandemi, Tuhan sudah memberikan vitamin dalam tubuh kita. Tuhan sudah memberikan mineral-mineral, kebutuhan-kebutuhan hidup. Tinggal sekarang hari ini saudara melatih tubuh saudara dengan berolahraga. Istirahat yang cukup. Ya. Kalau kita sudah memiliki kecukupan gizi, olahraga cukup, tidur cukup, saudara, imunitas saudara muncul enggak? Belum, saudara ya. Kekuatan tubuh saudara muncul, betul ya? Kekuatan saudara jadi kuat, tapi imunitasnya belum muncul. Kapan imunitasnya muncul? Kalau saudara terpapar penyakit. Ya, kalau saudara sudah divaksin, itu dimasuki penyakit kan, saudara jadi kuat.
Karena itu jangan pernah bermimpi jadi orang Kristen semuanya baik-baik, enak-enak saja, nggak ada badai, nggak ada gelombang. Tidak seperti itu, saudara. Ketika saudara sudah diberi kekuatan oleh Tuhan, saudara melatih tubuh saudara, gini saatnya saudara menghadapi peperangan yang sesungguhnya, menghadapi pandemi penyakit ini. Bukan dengan ketakutan, bukan kemudian mengurung diri. Tidak bisa. Tetap harus kita memberitakan Injil. Wah kalau gitu saya sudah kuat, saya sudah ini, enggak usah pakai masker, enggak usah jaga jarak. Ini namanya goblok saudara ya. Ya kita harus jaga kekuatan, tapi kita juga pakai harus protokol kesehatan. Ini sinkron saudara, ini bukan orang yang enggak berani saudara, tetapi kita dengan hikmat dari Tuhan juga. Saya ingat ya satu ilustrasi yang ketika pohon ya, pohon jenis tertentu itu diuji coba tetapi di dalam ruangan. Jadi sirkulasi udaranya baik, matahari baik ya. Pohon itu dimasukkan dalam gedung lalu ditanam. Gizinya cukup. Apa yang terjadi saudara? Pohon itu gede, besar, kuat. Pohon itu yang biasanya katakan batangnya misalnya ya 10 cm. Karena dia di dalam ruangan yang semuanya terkontrol, itu batangnya bisa 2 kali, 3 kali lipat, besar. Tapi ketika gedungnya itu dibuka, kena angin, batangnya langsung patah saudara. Karena enggak pernah kena angin badai. Ngerti maksudnya saudara ya? Saudara kita bukan kuat besar karena kemudian kita cukup gizi dan olahraga, tetapi kita harus menghadapi kenyataan hidup ini. Dengan berbagai pergumulan kesulitan hidup ini, saudara harus kuat. Kenapa? Karena segala permasalahan hidup ini, ketika saudara dan saya bersatu di dalam Kristus, melibatkan Kristus, mengikuti kehendak Kristus dalam hidupmu, saudara semakin kuat. Bukan hanya besar, tapi rapuh. Tetapi saudara akan menjadi kuat, besar, dan berani menghadapi tantangan. Karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, pandemi ini, kesulitan ekonomi ini, kesulitan banyak hal hari-hari ini, betul-betul merupakan ujian, seleksi alam. Apakah kita benar menjadi pengikut Kristus yang kuat, yang kualitas, atau kita hanya pura-pura menjadi pengikut Kristus. Kesulitan ada, ya kita hadapi. Pergumulan ada, ya kita hadapi. Kita tidak mundur, kita maju terus. Kenapa? Maju bukan karena saya berani, maju karena saya bersama Kristus. Saya dibimbing Kristus. Saudara, itulah yang harusnya kita miliki sebagai prajurit Kristus yang kuat. Mari kita berdiam diri, kita renungkan kebenaran firman Tuhan. Sungguh Tuhan, kami bersyukur karena oleh anugerah-Mu kami dikuatkan. Satu modal yang begitu berharga di dalam kehidupan ini. Tuhan, di dalam dunia yang penuh pergolakan, Engkau mengizinkan semuanya itu terjadi. Dan kadang-kadang betul-betul menggentarkan kami. Namun Tuhan, kami sungguh bersyukur Engkau memberikan kami kekuatan, bahkan karena Kristus Yesus yang mati di kayu salib, menebus kami. Bahkan Engkau memberikan Roh Kudus di dalam diri kami. Sehingga kami semakin kuat, semakin tangguh di dalam mengikut Tuhan. Kami mengingat Tuhan, pergumulan-pergumulan yang berat ini, yang dialami umat-Mu, biarlah menjadikan mereka semakin sadar dan bergantung kepada Tuhan.
mereka tidak lagi mengandalkan diri, tetapi mengandalkan Tuhan. Kiranya pergumulan-pergumulan yang kami alami saat ini, pergumulan yang menjadikan kami kuat, karena Engkau sudah menganugerahkannya kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.